12 korban luka kecelakaan bus Trans Putra Fajar Subang dirawat di RSUD Subang. Sebagian korban menderita luka pada bagian wajah, tubuh hingga mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Korban kecelakaan dirawat di sejumlah rumah sakit, 37 korban luka ringan dan 20 orang dirawat di RSUD Subang. 3 korban dirawat di Rumah Sakit Amori dan 14 korban lainnya dirawat di Puskesmas Palasari. Sejauh ini dari data yang kami himpun ada kurang lebih 11 orang korban yang meninggal dunia, di mana 10 korban itu terdiri dari 9 orang pelajar dan 1 orang pendamping dari guru SMK di Lingga Kencana Depok. Salah satu korban selamat pada peristiwa ini menyatakan bangku bus pariwisata terisi penuh penumpang pelajar dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Saat mendengarkan suara teriakan sopir, korban langsung menunduk dan berlindung di belakang kursi. Posisi ketiga dari supir. Tiga dari supir. Waktu itu apa yang kejadiannya gimana ceritanya? Agak tiba-tiba supir teriak juga sama Supir juga teriak juga. saya kaget pada teriak Allah Akbar, ngelindung aja di belakang bangku. Ngobrolnya lama, jauh nggak jaraknya? Lumayan. Bus pariwisata yang ditumpangi pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Jalan Raya Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan ini menyebabkan 11 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka. Dari keterangan saksi, kecelakaan diduga akibat rem bus yang tidak berfungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan pengawalan polisi, rombongan bus 2 dan 3 yang selamat dari kecelakaan di Subang tiba di Depok, Jawa Barat. Kedatangan rombongan bus disambut isak tangis keluarga. Bahkan sejak dini hari, keluarga sudah menanti buah hatinya. Para siswa yang selamat dalam kecelakaan maut tersebut pun langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing. Menurut pengakuan sejumlah siswa yang selamat, mendapat kabar salah satu bus alami kecelakaan ketika tengah berhenti di tempat oleh-oleh yang sebelumnya berkunjung ke tempat wisata Tangkuban Perahu. Tujuannya mau kemana itu? Hari Sabtu kemarin maksudnya kita tuh ke Tangkuban Perahu, nah dari Tangkuban Perahu itu lalu sampai kejadian gitu. Ya, yang kecelakaan di bus berapa? Itu di bis 1. Kamu adanya di bus berapa? Aku di bis 2. Setelah kejadian itu kamu turun dari bus? Pada turun semua. Kan tadinya kan lagi nyari-nyari oleh-oleh ya. Nah, tak dapat kabar kalau ternyata bis 1 itu kecelakaan. Sementara itu, salah satu orang siswa yang selamat sempat protes kepada pihak sekolah lantaran tidak setuju dengan adanya kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar kota. Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa.
Hingga kini, pihak sekolah masih menunggu kedatangan 11 jenazah yang menjadi korban dalam kecelakaan maut tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Isak tangis ibu korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat tak henti-henti saat menunggu kedatangan putri sematawayangnya. Ayah korban, Abdul Rahman, mengatakan sebelum peristiwa kecelakaan terjadi, anaknya sempat memberi kabar melalui telepon dan meminta untuk dijemput saat tiba di sekolah. Kini kedua orang tua Intan masih menunggu kedatangan putrinya untuk kemudian dimakamkan. Ada sekolah yang ngabarin atau temennya? Dari abang. Oh, kabarin. Abang yang sekarang dari malam abang saya sama adik saya lagi jemput. Saya dapat kabar dari dia juga kabar dari temennya juga. Iya. Itu jam berapa Pak? Habis sisa jam 8-an lah. Apa boleh tahu terakhir komunikasi dengan almarhum? Waktu di sana nelpon nggak sempet? Sempet. Apa? Lagi habis maghrib sama ibunya. Oh, nelpon. Sebelum kejadian, Pak? Sebelum kejadian. Jadi bilangnya gimana waktunya? minta jemput jam 10, paling jam 10 Intan sampai. Ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh. Habis makan dia bilang sama ibunya, Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur. Ya udah, habis begitu minta dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Kok tahu kegiatan apa sih Pak di sana? Apa? Perpisahan Pak. Untuk perpisahan. Warga Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di turunan Ciater, Subang. Kedatangan puluhan warga ini untuk menggelar doa bersama dan sholat goib di lokasi kejadian. Dengan khusyuk warga berdoa untuk para korban kecelakaan baik yang tewas maupun luka-luka. Bagi muslim, melihat saudara kita yang terkena musibah, insya Allah mendoakan semua yang korban di sini, mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah keluarga korban setia menunggu sejak Sabtu malam untuk bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda karena masih ada satu keluarga korban tewas yang belum datang, sehingga identitas satu jenazah belum terkonfirmasi. Dari jam setengah 10 malam. Datanya udah aman? Datanya udah aman. Udah aman. Dari awal pertama saya datang sih belum ada data namanya. Oh, belum ada. Ya. Nah setelah itu saya usahakan buat mencari tahu solusinya buat nyari di ruang jenazah, ternyata ada adik saya di sana. Ada. Ya. Yang awal ambulan. Ke Depok Boy ya? Saya dari Depok. Pakai ini, putus lah. Yang di dalam. Awas barang-barangnya.
Ya pemirsa, pagi tadi 24 mobil ambulans yang membawa korban kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Sementara 2 ambulans membawa penumpang luka berat dibawa ke RS Rumah Sakit Universitas Indonesia dan 1 ambulans ke RSUD Depok. Dan untuk korban meninggal dunia tercatat ada 11 orang dibawa ke RSUD Depok, Jawa Barat. Akibat kecelakaan 11 orang tewas dan 17 orang luka berat. Dari 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Dan inilah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang ini tidak berfungsi. Akibatnya bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Ini sih, dia kan wali kelasnya namanya Pak Yogi. Pak Yogi itu di situ, di kecelakaan itu. Sudah ada komunikasi lanjutan Pak tentang kondisi di sana? Untuk sementara buat anak saya ini belum ada info yang jelas. Tapi kemarin berangkat kapan Pak? Berangkat itu kira-kira habis subuh lah. Jadi hari ini harusnya jadwal pulang ya Pak? Jadwal pulang. Itu dalam rangka apa sih Pak? Ya katanya mau wisuda. Perpisahan ya? Iya, tapi hati saya pada awal itu nggak merestui dia wisuda. Karena kok jauh-jauh begitu hati saya. Tapi ya itulah, saya juga nggak tahu yang namanya kecelakaan musibah. Komunikasi terakhir sama? Saya komunikasi terakhir, saya WA, minta ada di mana. Saya masih di Lembang Pak, mau pulang gitu kira-kira jam 5-an lah tuh dia komunikasi terakhir. Baik, terima kasih Pak. Belum ada Bapak siapa? Informasi. Wali Kota Depok Muhammad Idris turut menyambut kedatangan rombongan bus 2 dan 3 yang selamat dari kecelakaan di Subang, di Depok, Jawa Barat. Wali Kota mengatakan hingga kini korban meninggal dunia masih dalam proses pemulasaran. Pihak Depok pun akan menanggung biaya pengobatan dan akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Sementara perihal PO Bus yang mengangkut rombongan ini diketahui bukan berasal dari Kota Depok. Bus tersebut diinfokan memang sudah menjadi langganan pihak sekolah. Hingga kini Pemkot Depok masih terus berkoordinasi dengan tim yang menjemput para korban baik luka dan meninggal serta dengan rumah sakit yang nantinya akan merawat para korban luka. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Sungai Kahayan di Kelurahan Pahades Seberang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka berusaha meloloskan diri saat akan ditangkap tim PPRC di Samapta, Polda Kalteng. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pemain judi menyerahkan diri. Namun mereka tidak mengindahkan dan terus berenang menjauhi dari TKP. Dari lokasi, petugas menyita kartu remi serta uang tunai Rp40.000.
Sementara 2 orang pemain judi yang awalnya sempat kabur ke sungai akhirnya berhasil ditangkap. Pada saat kami mendatangi TKP tersebut, betul adanya perjudian yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Pada saat kami mendatangi, beberapa pemuda itu mencoba melarikan diri terjun ke air. Namun ada beberapa pemuda, 2 orang pemuda yang kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Direktorat Samapta Polda Kalteng untuk kami minta keterangan lebih lanjut. Polisi menggerbek lokasi judi ini berdasarkan aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Bahu-membahu sejumlah warga akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Ilham, pria berusia 31 tahun, warga desa Sealim Hasak, Dusun 4 Asahan, Sumatera Utara, dari dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis dan histeris dari keluarga yang tak menyangka nyawa korban tak terselamatkan. Sebelumnya, pemilik sumur meminta bantuan dari warga sekitar untuk mengeluarkan bangkai binatang dari sumur sedalam 20 meter. Korban yang ingin membantu tetangganya itu berusaha masuk ke dalam sumur. Namun diduga kekurangan oksigen dan bau tak sedap dari dalam sumur membuat korban lemas dan terjatuh. Warga setempat langsung berusaha menghubungi pihak damkar dan polisi untuk membantu mengevakuasi korban. Namun sebelum petugas datang, warga berhasil mengeluarkan korban. Kami mendapat laporan dari warga telah terjadi kecelakaan orang musibah, orang masuk ke dalam sumur. Ya diduga karena mungkin kehabisan oksigen di dalam. Kronologinya yang punya rumah meminta tolong kepada warga korban ini untuk mengambil bangkai biawak yang ada di dalam sumur. Mungkin karena terlalu dalam sumurnya dan kehabisan oksigen, korban pingsan dan tak sadar lagi. Sebuah video merekam sebuah sedan berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi sedan tersebut melarikan diri usai terlibat tabrak lari. Tuh, mobilnya kayak gini loh mobilmu. Belakangan pengemudi diketahui menabrak seorang petugas kebersihan di Jalan MT Haryono, Malang, Jawa Timur. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur dari TKP. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku dalam pengaruh minuman keras saat berkendara dan menabrak korban. Tindak pidana tabrak lari dengan pasal yang disanakan pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 subsidiary 310 ayat 2 untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Akibat tabrak lari tersebut, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari. Perbuatan pelaku dijerat pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Beginilah rekaman video amatir yang direkam oleh salah satu pemilik mobil saat dikenakan biaya Rp100.000 untuk 2 kendaraan mobil di wilayah perbatasan Puncak, Cianjur, Bogor, tepatnya di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Menurut pengelola parkir di area Warpet Puncak, pihaknya membantah jika kejadian tersebut bukan di wilayahnya. Kejadian bukan di area parkir ini, Bu ya? Jelas, kalau di area ini bukan jelas sekali bukan di area kami. Karena kalau di area kami itu sudah ditarif satu mobil 10.000, kalau satu motor Rp5.000. Kalau itu kan jelas ditarifnya 2 mobil 100.000, makanya dia merasa sampai ada kata-kata dia ngerampok katanya. Kalau misalkan minta uang seperti itu, berarti dia merampok katanya gitu. Dalam bahasa Sunda kan dia bilangnya maling lah siapa gitu kan. Karena kan memang dimintanya 100.000. Pasca viral, para pelaku sempat diamankan kepolisian. Ketiga pelaku membantah dan meminta maaf jika perbuatannya meresahkan banyak pihak. Klarifikasi kejadian yang viral pada hari Selasa malam Rabu jam 10 yang memviralkan tarif parkir Warpat 100.000. Itu semua tidak benar dan saya tidak menerima uang sepeser pun dari mereka. Dan bila mana ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini
video klarifikasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pengelola warung makan juga berharap agar kejadian tersebut bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku oknum parkir liar. Pengelola siap melakukan laporan kejadian tersebut jika dibutuhkan. Sejumlah keluarga korban setia menanti sejak Sabtu malam untuk bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda karena masih ada satu keluarga korban tewas yang belum datang, sehingga identitas satu jenazah belum terkonfirmasi. Senin dari jam 10 malam. Setengah 10 malam. Datanya udah aman? Datanya udah aman. Udah aman. Dari awal pertama saya datang sih belum ada data namanya. Oh, belum ada. Ya. Nah setelah itu saya usahakan buat mencari tahu solusinya buat nyari di ruang jenazah, ternyata ada adik saya di sana. Ada. Ya. Yang awal ambulan Ke Depok gue ya? Saya dari Depok. Dibawa ke Depok dari. Dari pantauan udara terlihat antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan lintas provinsi. Jalan terendam banjir hingga sepanjang 700 meter. Kendaraan besar tak dapat melintas. Mobil kecil dapat diangkut menggunakan rakit darurat atau pincara dengan biaya Rp500.000. Kendaraan berat atau truk terpaksa berdiam dan tinggal berhari-hari menunggu banjir benar-benar surut. Di Morowali. Rencana mau ke dari kemana mau kemana? Hari Senin saya balik dari Morowali, dari seberang juga begini. Berapa lama mengantri di sini? Kalau yang dari hari Senin ke sini itu enggak lama, paling 3 mobil. Nah, kemarin mau balik Morowali, ada jam 2 tuh antri. Ini rencana mau bawa apa, Bang? Bawa spare part aja, spare part alat mobil. Banjir disebabkan luapan Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Akses jalan lumpuh mengakibatkan sejumlah daerah terisolir. Terlebih ini adalah satu-satunya akses penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ya pemirsa, sepanjang minggu dini hari hingga pagi tadi pemirsa, warga dibantu petugas setelah menemukan dan kembali mengevakuasi 14 jenazah yang kemudian dievakuasi ke ruang forensik RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Seluruh jenazah berasal dari 3 titik masing-masing di Nagari Bukik Batabuah, Nagari Sungai Puar, dan Nagari Batu Palano yang semuanya adalah daerah di kaki Gunung Marapi, Kabupaten Agam. Dari 14 korban tewas, 8 telah diketahui identitasnya. 4 diantaranya telah dibawa pulang pihak keluarga. Petugas bersama warga masih terus lakukan pencarian terhadap korban lainnya. Yang barusan diantar ini siapa nih, Bang? Oh, korban Gelodo, Bang, di Jolong Keplokoto, Nagari Sungai Puah. Udah tahu identitasnya, Bang? Belum, Bang, belum diketahui identitasnya, Bang. Sampai sekarang udah berapa korban yang dari sana, Bang, yang meninggal? Di Plokoto 4, Bang. 4. Yang lain, Bang? selamat. Daerah Sungai Puah secara keseluruhan berapa, Bang? Diperkirakan 6, Bang. 6 ya. Korban. Sebanyak 1.226 calon jemaah haji embarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 13 Mei.
Calon jemaah haji terdiri dari 3 kloter, yakni kloter 4, 5, dan 6. Kloter haji dari Jakarta dan Banten telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Persiapnya sebenarnya kita udah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak ada pendamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya alhamdulillah sih cukup matang, udah dari jauh-jauh kita siapin. Manajemen waktu itu harus kita terapkan dengan baik. Nah, untuk evaluasi di lainnya semacam pemeriksaan jemaah haji, pemeriksaan lanjutan kesehatan itu sudah alhamdulillah karena kami melakukan inovasi-inovasi, diantaranya melakukan inovasi fast track untuk lansia untuk mempercepat pemeriksaan. Karena tagline tahun ini pun itu kan masih ramah lansia, sehingga penanganan pelayanan terhadap jemaah. Calon jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, terutama mengkonsumsi air secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh. Selain itu, petugas kesehatan juga mengingatkan agar calon jemaah mematuhi peraturan dan saling menolong. Tim Liputan iNews melaporkan. 18 kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari 18 embarkasi dijadwalkan akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada Minggu 12 Mei. Kloter pertama akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat GA7301 dan diperkirakan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 7 pagi waktu setempat. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah pun siap menyambut para calon jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi hadirnya layanan fast track bagi calon jamaah haji dalam pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan usai Menak melepas calon jemaah haji kloter pertama pada Sabtu malam. Menteri Agama menilai fast track memudahkan kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji. Menteri Agama juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kemudahan yang diberikan kepada kaum muslimin Indonesia dan menyebut hal ini merupakan bentuk dari hubungan baik antar kedua negara. Fast track adalah layanan membuka jalur pelayanan dokumen haji dan keimigrasian lebih awal, yakni di tanah air. Selain di embarkasi Soekarno-Hatta, 2 bandara lain yang diizinkan melakukan layanan ini adalah embarkasi Solo dan Surabaya. Dan tak kurang, 120.000 calon jemaah haji akan memanfaatkan fast track ini. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Satu persatu calon jemaah haji embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Biringkaya, Sulawesi Selatan. Sebanyak 450 orang terdata akan berangkat dalam kloter pertama, embarkasi Makassar. Sementara untuk proses penerimaan haji di tahun ini masih bertema ramah lansia, yaitu haji berkeadilan yang mengutamakan jemaah haji lansia. Di tahun ini embarkasi Makassar akan memberangkatkan jemaah calon haji sebanyak 16.649 jemaah yang terbagi dalam 37 kloter dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di bagian timur Indonesia. Itu sudah berapa lama kita menunggu? 13 tahun. 13 tahun. Tahun ini Ibu berangkat ya, Bu? Berapa orang, Bu, berangkatnya? Cuma sendiri. Sendiri ya, Bu. Suami nggak ikut ya, Bu? Almarhum. Oh, almarhum ya, Bu. Oh. Ibu, ini kan Ibu hari ini berangkat. Apa yang nanti sampai di Tanah Suci, apa yang pengen disampaikan nanti di sana? Doa atau apa? Ya, tetap doa buat orang tua, suami almarhum. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya, Pak? Pertama kali naik hajinya, Pak? Pertama kali. Oh. Pak, ada apa-apa saja persiapannya, Pak, sebelum berangkat ini, Pak? Tentu karena kita dihimbau bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik, sehingga tentu para jamaah harus menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut urusan fisik, dan tentu saja selain fisik yang paling penting adalah bagaimana jamaah. Ribuan korban banjir tidur di pinggir jalan.
Pemerintah Kabupaten Oku terus salurkan bantuan korban banjir. 445 jamaah calon haji kloter embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Banjir di Kabupaten Oku sudah mulai surut. Namun ada kisah sedih yang membekas, yakni ribuan warga di Kecamatan Peninjauan terpaksa mengungsi dan tidur di jalan protokol karena rumah mereka sudah terendam banjir. Banjir parah melanda Kabupaten Oku mulai surut, terutama di Kota Batu Raja. Sementara itu, kecamatan di bagian hilir masih terendam banjir meski mulai surut. Saat itu, warga yang tinggal di kawasan dekat sungai hanya bisa memindahkan barang milik mereka di pinggir jalan. Bahkan warga juga harus tidur di jalan-jalan dengan menggunakan alas seadanya. Kondisi ini diperparah dengan listrik yang padam serta jaringan komunikasi yang tidak berfungsi. Kitanya tuh ya, bahan makan ini, nah kan tak pacak memasak kan. Bantuannya tuh jangan setengah-setengah, maksud kami itu kan mana yang kena dampak tuh bantu galau, jangan sedikitnya itu. Iya. Jadi sejauh ini makan mana kamu? Belum makan. Belum mati bantuan, belum mati berapa nasi bungkus kami sampai sekarang dari kemarin. Pemerintah Kabupaten Oku terus menyalurkan bantuan ke beberapa desa yang masih terdampak, sekaligus mendata jumlah rumah terendam dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Kabupaten berjuluk Sebimbing Sekundang. Ini mencoba menyisiri kembali daerah-daerah yang selama ini mungkin dalam beberapa hari kemarin belum bisa kita kunjungi atau bisa kita datangi karena aksesnya tertutup oleh banjir. Nah, malam ini sudah mulai terbuka, kami kunjungi beberapa desa untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan makanan siap saji, nasi bungkus, indomie dan beras. Kurang lebih hampir 2.000 bungkus malam ini kami bawa untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah yang kemarin sulit untuk dijangkau. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui tim Satgas dan dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Oku Teddy Melwansa terus menyalurkan bantuan terhadap masyarakat terdampak banjir siang dan malam. Tak kenal lelah, misi kemanusiaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Tim Satgas yang dipimpin oleh pejabat Bupati Ogan Komering Ulu terus menyalurkan bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana banjir. Seperti yang ada di Desa Karangagung, bahkan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, akses jalan yang masih tertutup banjir sedalam 2 meter. Namun pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak banjir masih dilakukan hingga larut malam menggunakan perahu lewat jalur sungai. Bantuan berupa makanan siap saji, sembako, karpet, kasur, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan bayi, serta lansia dan lainnya. Diangkut menggunakan perahu karet milik BNPB, BPBD, Kodim 0403 Oku, serta perahu ketek milik masyarakat setempat. Hingga saat ini PJ Bupati Oku Haji Teddy Melwansa bersama dengan Forkopimda dan seluruh OPD di Oku terus bahu-membahu mendistribusikan bantuan tersebut hingga ke lokasi banjir yang sulit untuk dijangkau. Hari ini alhamdulillah tim dari BPBD dan tim dari Pemkab Oku alhamdulillah bisa menembus lokasi-lokasi desa yang terisolir beberapa hari ini. Pak, untuk pembagian bantuan ini Pak, sudah sejauh mana dan berapa jumlah Pak? Kalau semua sudah terakomodir, terutama daerah-daerah yang terdampak, namun mungkin belum maksimal. Hampir, tapi kalau secara umum, overall seluruh desa yang terdampak sudah dapatkan bantuan dari kita. Bantuan ini telah didistribusikan ke seluruh daerah terdampak banjir di Oku. Walau diantaranya belum maksimal, namun pemerintah kabupaten berusaha siang dan malam menjangkau kawasan banjir.
Secara keseluruhan, desa dan kelurahan yang terdampak banjir seluruhnya sudah diberi bantuan, berasal dari pemerintah Kabupaten Oku. Bantuan juga diberikan oleh BNPB, Kementerian Sosial, BPBD Provinsi, dan seluruh donatur lainnya. Kecepatan layanan kepada para korban terdampak banjir, sedapat mungkin kita tidak menahan stok yang ada. Kita hanya menyisakan sedikit hanya untuk antisipasi. Datang kita sebar. Dan kemudian secara persentase kewilayahan, utama tidak ada lagi desa, kelurahan, wilayah kecamatan yang tidak tersentuh. Itu yang pasti dulu secara aspek wilayah. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Begitu terdampak Bu ya? Iya terdampak, dalamnya Pak. Iya ngomong. Saking kesenangnya Pak. Apa dapat Bu? Senangnya Pak. Tadi sudah dapat Bu ya? Sudah dapat nih tadi. Ini dapat lagi dari Pak PJ. Iya, sangat senang ini Pak. Pemerintah Kabupaten Oku sangat berterima kasih atas kegotong royongan semua pihak termasuk para donatur. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan ke warga terdampak. Pemerintah Kabupaten berharap masyarakat yang belum tersentuh bantuan untuk melapor ke aparat pemerintahan setempat dan melapor ke tim Satgas. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan pejabat Bupati Oku Teddy Melwansa terus bergerak menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah berjuluk Sepimbing Sekundang. Bantuan untuk korban banjir terus-menerus disalurkan secara bertahap. Kali ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga turut memberikan dan terjun langsung menyalurkan di wilayah terdampak banjir di Oku. Seperti pada Rabu kemarin, BPBD Sumsel dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbal bersama dengan PJ Bupati Oku Haji Teddy Melwansa memberikan bantuan ke Desa Kepayang, Desa Kedondong, Desa Pelimbing, Desa Durian, dan Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan. Bantuan yang disalurkan selain dari pemerintah Kabupaten Oku juga menyalurkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD Sumsel. Bantuan berupa beras, mie instan, obat-obatan, pakaian, dan sembako lainnya diberikan untuk disalurkan ke warga desa terdampak. Kita bersama Pak Benjono kepada masyarakat yang ada di provinsi ini tadi sudah disampaikan bahwa ini tidak bisa untuk menghilangkan rasa kesedihan daripada kita, ini bisa membantu, bisa meringankan beban yang sebenarnya ini yang terjadi akibat dari sekali lagi kami dari menyampaikan support dan Pak Gubernur berpesan bahwa pemerintah harus selalu ada. Bantuan diberikan secara maraton mendatangi beberapa wilayah, bahkan saat malam hari, mulai dari desa dan kelurahan di Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur, serta Kecamatan Peninjauan. Teddy mengaku gotong royong dalam mengatasi pasca banjir sangat diperlukan. Bantuan yang disalurkan diungkapkannya sangat dibutuhkan. Apalagi setelah mendatangi korban banjir, setiap saat banyak mendapat permintaan warga untuk bantuan seperti air bersih dan bahan pokok sembako serta makanan siap saji. Yang seperti kami sampaikan tadi kepada Pak Kades, ini tidak bisa mengganti kerugian, tidak bisa mengganti kehilangan masyarakat. Namun paling tidak ini adalah penyemangat dari kami bahwa masyarakat yang terdampak banjir ini tidak sendirian. Kami pemerintah, Pak Kabupaten sampai Pak Kades turut serta mendampingi, turut serta memberi perhatian, menyemangati mereka supaya mereka bisa sedikit terhibur dan mudah-mudahan bantuan ini juga dapat meringankan beban walaupun cuma sedikit, tapi mudah-mudahan sekali lagi dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir. Pemerintah Kabupaten Oku bersama dengan BPBD terus berupaya maksimal juga menekankan seluruh perangkat OPD dan camat, lurah dan kades bisa memperhatikan warganya dan segera melapor ke tim tanggap bencana. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Kepala Kejagung RI resmikan kantor Kejaksaan Negeri Pali. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel.
Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras lalu diselah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM, meresmikan kantor Kejaksaan Negeri Pali. Apresiasi dan terima kasih disampaikan Kejagung kepada pemerintah Kabupaten Pali, Sumatera Selatan yang telah berkomitmen dalam pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Pali yang begitu megah ini. Kedatangan Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM, hadir di bumi Serapak Serasan, Kabupaten Pali, tepatnya di Jalan Merdeka, Kilometer 9, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, lokasi gedung Kejaksaan Pali yang baru. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Eri Amalindo MM, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Yulianto SHMH, dan Kejari Pali Agung Afrianto SHMH, serta pejabat penting lainnya. Jaksa Agung bersama dengan rombongan kemudian memasuki tenda kehormatan untuk mengikuti sejumlah acara seremonial, hingga tiba pada acara puncak yaitu penguntingan pita kantor Kejari Pali yang dilakukan langsung oleh Jaksa Agung bersama dengan Bupati Pali dan juga PJ Bupati Muara Enim, disaksikan oleh sejumlah pejabat penting lainnya. Selain Jaksa Agung, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM, Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, Kejati Sumsel Dr. Yulianto SHMH, turut hadir sejumlah pejabat dalam acara peresmian kantor Kejari Pali, yaitu pejabat Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, Kepala Biro Kepegawaian Jaksa Agung RI Hermon De Cristo, Asisten Umum Kejagung RI Sri Kuncoro, para asisten di lingkungan Kejati Sumsel, Forkopimda Pali dan Muara Enim, serta seluruh kejari di lingkungan Kejati Sumsel dan tamu undangan lainnya. Bupati Pali menyampaikan rasa bangganya atas diresmikannya gedung Kejari Pali ini. Selain itu, beliau juga menyampaikan peresmian ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pali dalam mendukung penegakan hukum di wilayahnya. Dengan berdirinya gedung baru Kejari Pali ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Kejari Pali kepada masyarakat. Jaksa Agung dan Jakarta untuk meresmikan gedung kita ini. Alhamdulillah Pak Jaksa Agung ini sudah kamu dengar, artinya selama ini dia kurang ini kan untuk urusan seperti ini. Alhamdulillah untuk Kejari Pali ini dia mau datang sini karena dia mengingat pertimbangan dia karena ibunya orang Sumatera, orang Palembang. Jadi mungkin sedikit tersentuh hatinya untuk meresmikan kantor Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten Pali. Ada harapan tersendiri Pak dengan kedatangan Kejagung ke Pali? Ya, harapan kita tentunya apa yang disampaikan oleh Kejagung, ya walaupun gedung ini bantuan dari Pemda, tentu penegakan hukum itu tetap sesuai dengan koridor ketentuan-ketentuan yang ada. Bukan gara-gara Pak R dibangun ini semua ditutupi. Artinya hukum itu tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kejari Pali Agung Arifianto SHMM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pali atas telah berdirinya gedung Kejari ini. Beliau juga menyampaikan meskipun gedung ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pali, penegakan hukum tetap berdiri lurus ke depannya. Senang sekali melihat gedung yang begitu mewah, megah, dibantu oleh Pemda. Ini bukti keseriusan sinergitas antara Kejaksaan dengan Pemda. Namun beliau selalu berpesan bahwa walaupun gedung diberi dengan bagus ini, tetap penegakan hukum harus tetap tegak lurus.
tidak berubah. Itu saja pesan. Ini gedung baru, Pak. Ke depan ini kira-kira ada target nggak? Target untuk apa? Untuk pengungkapan kasus. Oh pasti. Kita tunggu tanggal mainnya. Sabar. Pak, ini kapan ini mulai ditempati? Ditempati saya kemungkinan minta waktu untuk 1 bulan untuk persiapan pindahan. Itu untuk kantor yang lama bagaimana, Pak? Sesuai arahan Pak Jaksagung tadi dipakai untuk mes pegawai. Setelah melakukan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, Kejagung RI bersama dengan pejabat lainnya meninjau ruangan yang ada di gedung Kejari Pali. Kemudian dilanjutkan dengan penaburan benih ikan di kolam belakang kantor Kejari Pali, dan selanjutnya Kejagung meninggalkan Kabupaten Pali bersama dengan rombongan. Pembangunan kantor Kejari Pali ini menelan dana sebesar 43 miliar rupiah lebih yang merupakan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Pali. Dari Pali, Wisnu Silvana, iNews melaporkan. 445 calon jamaah haji kloter embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Mandi bersama teman-teman di dermaga perairan Sungai Palembang, seorang bocah berusia 11 tahun kelas 5 SD hilang tenggelam di Sungai Musi. Korban ditemukan tewas tak jauh dari korban tenggelam. Setelah 1 hari hilang terbawa arus Sungai Musi saat mandi bersama teman-temannya pada Jumat sore, Fatur Rahman, bocah kelas 5 SD berusia 11 tahun, akhirnya ditemukan petugas tim gabungan Basarnas Palembang pada Sabtu sore. Saksi mata, pedagang di pelataran Benteng Kota Besar Palembang mengatakan sebelum terbawa arus sungai, korban sempat ditolong oleh seorang serang speedboat. Namun terlepas tertarik arus sungai dan menghilang. Bahkan serang speedboat yang biasa mangkal di dermaga ketakutan. Oh kan, sore itu udah tahu. Soalnya tukang sepet itu yang porinya. Oh. Yang porinya nggak enteknya lah tengah melihat itu seberang. Oh. Sini ada hati lagi lah dicari dong. Lagi takut lah tukang sepet itu. Apa takut? Budiman, komandan tim rescue Basarnas Palembang menyatakan korban ditemukan dengan tubuh terlentang mengambang di air, berkisar jarak 500 meter dari korban tenggelam. Pencarian hari ini untuk korban atas nama Fatur Rahman, usia sekitar 11 tahun. Korban ditemukan di dekat dermaga terapung, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian TKP. Jasad korban, Fatur Rahman, dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan visum, kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Embarkasi Palembang memberangkatkan 445 jamaah calon haji dari kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu malam. Keberangkatan tersebut dilepas langsung oleh PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Aula Asrama Haji di Jalan Harun Sohar, Palembang.
Kondisi 445 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Palembang layak untuk terbang dari Palembang langsung ke Madinah, Arab Saudi. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang melepas langsung kloter pertama ini berpesan agar para calon jamaah haji bisa fokus beribadah karena ada waktu 40 hari sebelum puncak haji yang menjadikan banyak waktu untuk beribadah. Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Sumsel, Ahmed Dahil mengatakan, meski didominasi oleh calon jamaah haji Risti, namun semua calon jamaah haji kloter 1 full berangkat dan mengusung tagline ramah lansia dengan jalur fast track khusus calon jamaah haji lansia. Di sisi lain, Asnedi, calon jamaah haji asal Palembang ini bersyukur dipanggil ke Tanah Suci meski harus mengantri selama 12 tahun. Kita telah melepas jamaah haji kloter pertama dari Sumatera Selatan. Jadi jamaah haji kita cukup banyak, ada 19 kloter dan ini akan diberangkatkan secara bertahap dan didampingi dengan petugas haji daerah. Tentu juga dengan pendamping dan juga dengan pembimbing. Dan kita berharap semuanya sehat, fokus ke ibadah dan mudah-mudahan nanti kembali lengkap. Tadi saya juga berpesan untuk fokus ibadah dan jaga kesehatan. Untuk proses penerimaan jadi jemaah haji, penerimanya sesingkat mungkin juga termasuk pemeriksaan kesehatan. Dan juga kita di embarkasi menyiapkan makanan khusus sesuai dengan pesanan jemaah haji. Kalau mereka membutuhkan ada makanan nasi bubur atau yang sesuai dengan kondisi kesehatan, maka kita siap, pihak catering siap untuk menyiapkan itu. Makanya kita sudah sosialisasikan juga di teman-teman di kabupaten kota agar disampaikan dengan seluruh jemaah haji yang akan masuk di embarkasi. Dengan waktu menunggu yang cukup lama antri untuk berangkat, sekarang insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kami bertamu ke rumahnya Allah. Berapa lama menunggu, Pak? Lama, sampai 12 tahun. Kan Covid 2 tahun tidak berangkat. Artinya 10 ditambah 2 tahun. Sehari-hari apa, Pak? Oh, saya pegawai negeri sipil. Embarkasi Palembang tahun ini memberangkatkan 8.506 calon jamaah haji dengan rincian 7.295 CCH asal Sumatera Selatan dan 1.116 CJH asal Babel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.